Kansar. Kisah tentang Kansar dimulai dari sekelompok perampok kejam yang hidup ribuan tahun lalu. Mereka tinggal di sebuah tempat antara gunung dan lautan di India Barat. Mulai tahun 1127, tempat para perampok itu dikenal sebagai Kansar. Mereka menjarah desa-desa dan kota tanpa meninggalkan satupun orang yang selamat. Semua hasil jarahan dibawa ke Kansar. Penduduk Kansar sangat kuat dan tidak tertandingi. Mereka terdiri dari 3 suku, yaitu suku Manar, Ganiar, dan suku Soyangga. Ketiga suku hidup rukun di bawah seorang pemimpin yang mereka pilih sendiri. Seiring berjalannya waktu, Kansar semakin makmur dan kaya raya dari hasil rampokan. Kansar berkembang menjadi sebuah kota yang paling tangguh, sampai-sampai penjajah Inggris tidak pernah mampu menginjakkan kakinya di Kansar. Setiap kali tentara Inggris mencoba, selalu saja berhasil dikalahkan oleh penduduk Kansar. Setelah India merdeka pada tahun 1947, Kansar tidak mau menjadi bagian dari India. Pemimpin Kansar saat itu, Shib Manar, datang ke Delhi untuk menghapus Kansar dari peta. Shib Manar juga menegaskan bahwa segala jenis peraturan di India tidak akan berlaku di Kansar. Kota Kansar terus berkembang pesat. Mereka mengumpulkan banyak uang dari berbagai aktivitas ilegal dan kekayaan alam. Tidak ada pihak manapun yang berani mengganggu Kansar. Para pejabat tinggi India patuh karena Kansar menanggung biaya politik mereka. Kekuatan utama Kansar bukan uang, tapi menebarkan ketakutan. Shib Manar selaku pemimpin Kansar mulai membangun sistem baru. Seperangkat aturan ditetapkan dalam sebuah buku yang diberi nama Nibandhana atau Konstitusi. Buku Nibandhana wajib dipatuhi oleh semua penduduk Kansar. Berdasarkan buku Nibandhana, Kansar dibagi menjadi 101 wilayah. Setiap pemimpin diberikan gelang sebagai simbol. Para pemimpin terdiri dari 61 gubernur, 8 lord, dan 1 orang raja yang menguasai Kansar. Orang yang menjadi raja tentu saja Shib Manar. Pada tahun 1985, Shib Manar meninggal. Ketiga suku di Kansar sepakat menunjuk Dara sebagai penerus tahta. Dara merupakan pemimpin suku Soryangga yang paling pantas menjadi raja Kansar berikutnya. Kesepakatan itu tidak disukai oleh putra Shib Manar, yaitu Raja Manar. Keserakahan Raja Manar membuatnya ingin merebut tahta secara paksa. Raja Manar tidak berani melawan suku Soyangga secara terang-terangan. Oleh karena itu, serangan mendadak dilancarkan saat seluruh suku Soryangga tidur lelap di malam hari. Calon raja Dara berhasil dibunuh. Tidak seorang pun dibiarkan hidup. Malam itu, jalanan kota Kansar dibanjiri darah suku Soryangga. Setelah suku Soryangga dipastikan lenyap dari muka bumi, Raja Manar naik tahta. Suku lainnya, Ganiar, tidak berani membangkang. Kansar di bawah Raja Manar semakin ditakuti. Raja Manar membentuk pasukan terbesar dan terkuat. Tembok raksasa juga dibangun mengelilingi Kansar. Waktu terus berjalan hingga tahun 2010. Raja Manar memperpanjang jabatan 61 gubernur. Untuk 8 jabatan lord, 5 orang diambil dari suku Ganiar, sedangkan 3 kursi lord diisi oleh keluarga raja. Mereka adalah Rudra, putra Raja Manar dari istri pertama. Kemudian menantunya Bharava dan kakak ipar Raja Manar. Ada pula Radha Rama, putri kebanggaan Raja Manar dari istri pertamanya. Meski Radha Rama tidak menjabat lord, tapi pengaruhnya sangat kuat karena cerdas dan dekat dengan ayahnya. Suatu hari Raja Manar mengendus adanya kelompok yang ingin memberontak. Raja Manar akan keluar dari Kansar untuk memastikan informasi tersebut. Tanggung jawab kerajaan diserahkan kepada Radha Rama. Bersama Radha Rama terlihat pula Krishna Khan berdiri mendampinginya. Ternyata dulu Krishna Khan yang menjadi ayah Adya adalah pembantu setia Radha Rama. Sebelum Raja Manar pergi, Bharava bicara 4 mata dengan mertuanya itu tentang Farada Manar. Rupanya Farada adalah putra sulung Raja Manar dari istri keduanya. Sudah 25 tahun Farada kehilangan hak istimewa karena dianggap telah membuang gelang tanda kehormatannya. Raja Manar tidak tahu tindakan Farada saat remaja dulu untuk menyelamatkan Deva dan ibunya. Bharava sangat berharap kesalahan Farada saat berusia 10 tahun bisa dimaafkan. Rajaku, Farada juga darahmu. Dia pantas mendapatkan kehormatan seperti yang didapatkan Rudra, ucap Bharava. Hati Raja Manar luluh juga. Semua lord dikumpulkan. Raja Manar menyampaikan keinginannya untuk melihat Farada Manar menduduki jabatan lord. Raja Manar meminta kursi jabatan milik Rangga untuk diberikan kepada Farada. Dalam pertemuan itu, Farada Manar juga diundang untuk hadir. Selama ini jabatan Farada hanya sebagai gubernur di bawah lord. Rangga yang dimintai kursinya mengangguk patuh. Permintaan raja sama dengan perintah bagi Rangga. Raja Manar kemudian pamit pergi untuk sementara waktu dari Kansar.
Farada sangat bahagia akan menjadi Lord. Para pendamping setianya juga ikut bangga, seperti Bilal dan Baba. Adik kandung Farada, Ceka, yang paling merasa bahagia karena selama ini mereka kurang dihormati. Sementara Rangga sejujurnya sangat berat hati memberikan kursi Lord kepada Farada. Tapi tidak mungkin Rangga membantah ucapan raja. Rudra yang membenci Farada sejak kecil mencoba mengompori Rangga. Anehnya, Barava juga ikut-ikutan menghasut. Padahal Barava sendiri yang menyarankan mertuanya agar menjadikan Farada sebagai Lord. Kini Barava justru menyarankan Rangga untuk melawan. Barava mengaku peduli dengan Rangga karena tidak ingin hal serupa terjadi padanya. Melawan bukan berarti melanggar aturan Nibandana. Dalam Nibandana sudah tertulis jelas bahwa yang terkuat akan menang. Obrolan rahasia itu menghasilkan kesepakatan besar. Mereka akan membunuh Farada sebelum Raja Manar kembali ke Kansar. Rencana itu dijalankan dengan cepat. Mereka menggunakan semua kekuatan yang dimiliki untuk membunuh Farada. Semampunya Farada memberikan perlawanan, tapi karena serangan itu mendadak dan musuh jauh lebih banyak, Farada dikalahkan dengan mudah. Farada dan orang-orangnya akan dibunuh. Sebelum Rangga membunuh Farada, Rudra ingin mengambil cincin hidung Farada seperti saat remaja dulu. Tapi tiba-tiba lonceng Kansar berdering keras. Lonceng konstitusi itu membuat Rudra terpaksa berhenti. Mereka semua berkumpul di dalam istana. Lonceng dibunyikan atas perintah Rada Rama. Saya mewakili raja. Saya perintahkan untuk menghentikan segala bentuk kekerasan. Saya memberlakukan gencatan senjata, ucap Rada Rama. Rudra tidak terima Rada Rama yang merupakan saudara kandungnya membuat keputusan sepihak. Rudra sebagai Lord mengusulkan pemungutan suara untuk mencabut gencatan senjata. Akhirnya diputuskan pemungutan suara akan dilaksanakan setelah 9 hari sesuai aturan. Baru sehari gencatan senjata diumumkan, semua Lord maupun gubernur menyiapkan diri untuk berperang. Berbagai kekuatan militer dari belahan dunia didatangkan ke Kansar. Di antaranya pasukan dari Ukraina, Austria, Siberia, Sudan Selatan, Rusia, laskar dari Afghanistan, dan lain-lain. Mereka datang dengan senjata canggih. Adik Farada, Ceka, sangat ketakutan. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Saudaraku, di mana tentara kita? Pasukan mana yang akan kita bawa? Berapa jumlahnya? Tanya Ceka. Farada tetap duduk tenang. Besoknya, Farada mengajak Bilal dan Rinda pergi menjemput tentara yang akan mereka bawa ke Kansar. Lokasi tentara ada di Gujarat. Ternyata jumlah tentara yang dijemput hanya satu orang. Dialah Deva, sahabat sejati Farada. Kedua sahabat itu berpelukan melepas rindu setelah 25 tahun tidak bertemu. Farada juga mengobati rindu terhadap masakan sang ibu. Tanpa Farada bicara tujuan kedatangannya, Deva sudah bisa mengerti sahabatnya itu sedang butuh bantuan. Deva dengan senang hati akan ikut ke Kansar meski belum tahu untuk apa. Deva meminta izin kepada ibunya untuk pergi bersama Farada. Ibu Deva berat hati membiarkan putranya kembali ke tanah Kansar. Tapi Ibu Deva masih ingat pengorbanan Farada sehingga mereka bisa hidup hingga saat ini. Deva pun diberikan izin. Setelah sampai ke kota Kansar, Deva didaftarkan sebagai pasukan Farada. Penjaga gerbang sampai heran mengetahui Farada hanya membawa satu orang. Semua Lord juga bingung, begitu pula dengan Rada Rama. Inilah pertama kali Deva kembali menginjak tanah kelahirannya setelah puluhan tahun. Deva datang dengan kepercayaan diri meski seorang diri. Farada membawa Deva ke tempat tinggalnya di wilayah Patran. Sejak berada di Kansar, Deva melihat sendiri sahabatnya diperlakukan buruk oleh orang-orang. Farada sama sekali tidak dihormati. Ketenangan Farada selalu diganggu, baik di rumah, di jalan, maupun di tempat makan. Deva ingin menghajar orang-orang itu, tapi Farada selalu saja menahannya. Berbagai gangguan yang datang bersumber dari Vishnu dan anak buahnya. Mereka diminta oleh Rudra untuk membuat hidup Farada sengsara. Vishnu sendiri merupakan putra Lord Narang dari suku Ganyar. Narang yang juga pemimpin suku Ganyar menginginkan Vishnu bisa menjadi Lord menggantikan posisinya. Rudra Rangga Bharavato. 4 hari sebelum pemungutan suara, Farada diminta datang ke wilayah Mahara oleh Vishnu. Farada pergi ke sana tanpa mengajak Deva untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Vishnu memanggil Farada hanya untuk dipermalukan. Vishnu akan mengambil seorang gadis di sana untuk dipaksa anu-anu. Tugas Farada sebagai penonton saja. Seorang gadis remaja bernama Surabi akan dianu-anu oleh Vishnu.
Deva sendiri baru datang menyusul setelah diberitahu oleh seorang anak kecil. Semua orang diminta melipatkan tangan. Deva juga ikut seperti yang dilakukan Farada. Masalahnya Ibu Surabi ingin menyelamatkan putrinya yang masih belia itu. Tapi Ibu Surabi tidak berdaya dan hanya bisa menangis. Deva tidak sanggup melihat seorang ibu menangis seperti itu. Apalagi Deva melihat Surabi ketakutan. Saat itulah Deva tidak bisa lagi menahan diri. Deva membuka lipatan tangannya. Farada jadi khawatir dengan apa yang akan terjadi. Deva maju menghibur Ibu Surabi. Anak buah Wisnu justru ingin menembak Deva. Seketika itu Deva mengamuk menunjukkan kekuatannya. Deva tampil seperti malaikat pencabut nyawa. Seluruh emosi, kekesalan, dan kemarahannya ditumpahkan. Deva terlihat sangat mengerikan. Semua anak buah Wisnu dibunuh. Deva juga ingin membunuh Wisnu. Ceka meminta Farada menghentikan Deva. Tapi sudah tidak mungkin Deva dihentikan. Deva semakin bersemangat karena kaum perempuan di sana memberikannya dukungan sepenuhnya. Deva sama sekali tidak takut dengan nama besar Wisnu dan pengaruh ayahnya. Saat itu juga Deva menghabisi nyawa Wisnu. Informasi terbunuhnya Wisnu menyebar dengan cepat. Tindakan Deva telah membuat gempar seluruh Kansar. Akibat tindakannya, Deva dan Farada bersama orang-orangnya ditangkap oleh tentara kerajaan. Deva meminta maaf kepada Farada. Deva hanya tidak sanggup melihat seorang gadis kecil disentuh seperti itu. Tindakan Deva bisa dipahami oleh Farada. Mereka dijebloskan ke penjara sebelum diadili oleh Narang keesokan harinya. Kematian Wisnu adalah duka paling mendalam yang dirasakan Narang. Rada Rama mengingatkan Narang bahwa pembunuh Wisnu bukanlah Farada. Jangan sampai Narang salah menghukum orang. Sikap Rada Rama sangat berbeda dengan suaminya Bharava. Entah mengapa Bharava memberi ide kepada Rudra agar memanfaatkan situasi. Rudra kemudian memprovokasi Narang. Menurut Rudra, Farada memang tidak membunuh Wisnu. Tapi ketika Wisnu dibunuh, Farada hanya diam tidak melakukan apapun. Tiba saatnya Deva dan Farada diadili. Narang tidak berkata apapun. Dia menghunuskan pedang untuk membalas kematian putranya. Deva sudah siap menerima hukuman mati. Narang justru mengalihkan perhatiannya kepada Farada. Deva jadi panik. Saya yang membunuh putra Tuan. Lakukan apapun yang Tuan inginkan. Tapi jangan sentuh Farada, Tuan, ujar Deva. Narang tidak mempedulikan Deva. Dengan sabar, Deva memohon-mohon agar Farada tidak disakiti. Silakan bunuh saya, tapi saya mohon jangan sentuh Farada. Dia tidak bersalah, ucap Deva. Narang justru memukul Deva. Sikap yang sama ditunjukkan Farada. Farada meminta Narang membunuhnya, tapi Deva tidak boleh disakiti. Farada yang bertanggung jawab atas kematian Wisnu. Narang memegang kerah baju Farada. Deva yang sejak tadi sabar jadi hilang kendali. Secepat kilat Deva bergerak memotong tangan Narang. Semua orang terperanjat kaget melihat insiden itu. Narang mengerang kesakitan. Saya sudah bilang jangan sentuh Farada. Bukankah saya sudah memberitahu Anda untuk tidak menyentuhnya? Teriak Deva. Rada Rama tidak tinggal diam. Tentara kerajaan diperintahkan menembak Deva dan Farada. Sekali lagi Deva memohon agar tidak ada seorang pun yang menyakiti Farada. Tapi permohonan Deva tidak dipedulikan. Deva beraksi lagi memisahkan kepala Narang dari tubuhnya. Suasana jadi hening seketika. Mulut dan anggota tubuh semua orang mematung. Tidak ada lagi yang berani mengeluarkan senjata. Deva kemudian membiarkan dirinya dibawa ke penjara bersama Farada. Deva kembali meminta maaf kepada Farada atas tindakannya. Saya sudah peringatkan dia untuk tidak menyentuhmu, tapi dia tidak peduli. Kamu dengar kan saya sudah meminta? Berani-beraninya dia menyentuhmu. Tidak seorang pun yang boleh menyentuhmu, ucap Deva. Hari pemungutan suara yang sangat dinanti-nanti telah tiba. Farada juga datang ke tempat pemungutan suara karena dia seorang gubernur. Tapi karena telah melakukan pelanggaran, hak suaranya tidak bisa digunakan kecuali hasil pemungutan suara imbang alias seri. Pemungutan suara dimulai. Para gubernur dan lord menggunakan hak suaranya. Hasil sementara yang memilih gencatan senjata dicabut sebanyak 48 suara. Dan yang memilih gencatan senjata tetap diberlakukan 33 suara. Tinggal suara Raja Manar tersisa yang setara 15 suara. Rada Rama jadi panik karena waktu hampir habis. Untungnya Raja Manar pulang menggunakan helikopter. Raja Manar langsung menggunakan hak suaranya. Dia memilih gencatan senjata tetap diberlakukan.
Suara jadi imbang sama-sama 48. Itu artinya hak suara Farada bisa digunakan. Suara Farada menjadi satu-satunya penentu. Sebelum menentukan pilihan, Farada selalu teringat kata-kata Deva. Hal yang mengejutkan, Deva mengajak Farada untuk membuat Kansar memerah, entah dengan api ataupun darah. Itu artinya Deva menginginkan gencatan senjata dicabut. Dan Farada mengikuti keinginan sahabatnya. Farada memilih gencatan senjata dicabut. Pilihan Farada membuat semua orang kaget dan bertanya-tanya. Raja Manar dan Raja Rama sangat kecewa. Farada telah membuka pintu untuk dimulainya pertempuran antara hidup dan mati bagi semua orang. Peperangan terbuka dimulai. Deva lebih memilih untuk membuat tato terlebih dahulu di lengan kirinya. Sedangkan Farada sudah langsung menjadi sasaran Rangga. 100 manusia peliharaan Rangga dilepas untuk membunuh Farada. Manusia-manusia itu sudah dibuat tidak waras dan terobsesi warna merah. Deva datang membantu Farada setelah tatonya jadi. Sekujur tubuh Deva sudah ditaburi minyak sehingga berkilauan. Deva dan Farada berkolaborasi menghabisi manusia-manusia lemah itu. Bagi orang mungkin peliharaan Rangga menakutkan, tapi bagi Deva, mereka tidak ubahnya seperti robot bernyawa yang sangat mudah dihancurkan. Farada juga cukup hebat. Bahkan Farada yang membunuh Rangga dengan tangannya. Setelah kematian Rangga, Farada bicara jujur kepada Deva. Farada sudah tidak ingin berjuang untuk kehormatan. Satu-satunya keinginan dan mimpi besar Farada yaitu menjadi penguasa Kansar. Mendengar ucapan Farada, Deva pergi tanpa berkata apapun. Sementara Raja Manar merasa sudah mengetahui siapa lawan dan mana kawan. Raja Manar memberitahu Raja Rama bahwa banyak orang sedang mengincar kursi raja. Orang pertama yang disebut Raja Manar adalah putranya sendiri, Rudra Manar. Saat ini Rudra sudah bergandengan tangan dengan pamannya untuk merebut Kansar. Selain Rudra, ada pula kelompok yang sedang menyiapkan pemberontakan. Dialah Lord Vali dari suku Ganyar. Vali dan beberapa lord lainnya dari suku Ganyar sudah sepakat untuk menguasai Kansar. Vali telah membeli banyak senjata canggih sebagai persiapan. Kepergian Raja Manar dari Kansar karena menerima informasi adanya pemesanan senjata dari Kansar dengan jumlah besar. Pihak lainnya yang menjadi ancaman adalah Barava. Raja Rama sampai kaget mendengar nama suaminya dianggap ancaman. Raja Manar baru-baru ini mengetahui bahwa Barava bukanlah suku Manar. Barava berasal dari suku Soryangga yang dianggap telah binasa 25 tahun lalu. Ternyata Barava masih hidup dan dia bukan satu-satunya. Salah seorang anak buah Barava, Tiru yang ditangkap juga suku Soryangga. Selama ini Barava selalu berusaha membuat konflik internal untuk melemahkan Kansar. Barava juga sudah mempersiapkan tentara. Seluruh pasukan Soryangga sudah sabar menunggu sejak 25 tahun terakhir. Inilah waktunya untuk menuntaskan dendam. Tiru kemudian membocorkan sebuah informasi penting yang tidak diketahui Raja Manar. 25 tahun lalu pemimpin suku Soryangga, Dara seharusnya menjadi raja. Tapi Dara dibunuh atas perintah Raja Manar. Dara memiliki seorang putra yang masih hidup. Dialah Devarata alias Deva yang lolos dari kematian karena diselamatkan oleh Farada Raja. Sejak lama suku Soryangga mencari keberadaan pemimpinnya Deva. Tapi Deva kembali dengan sendirinya ke Kansar. Deva adalah pemimpin suku Soryangga dan pewaris sah tahta Kansar. Kini semua kekuatan di Kansar akan berperang. Siapa yang paling kuat akan menjadi pemenang dan menguasai Kansar. Di dalam gerbang situasi sudah genting. Di luar gerbang pasukan Soryangga juga siap menyerang. Deva juga terlihat sudah siap bertempur habis-habisan mengerahkan segala kemampuan. Cerita Bilal tentang Kansar membuat Adia sakit kepala. Adia butuh waktu merenungi cerita yang begitu rumit itu. Bilal, apa Deva tahu jika dia pewaris sah tahta Kansar? Bagaimana jika dia tahu? Tanya Adia. Pertanyaan Adia mewakili pertanyaan kita semua. Banyak hal lainnya yang juga belum terungkap. Untuk menemukan jawaban atas semua pertanyaan di kepala, sutradara film meminta kita menunggu Salar Part 2. Film selesai di sana. Sudah dulu ya, sampai jumpa.